Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di awal kata tiada untaian kata yang indah, megah, penuh hikmah dan barokah, sehingga akan mendatangkan karomah bila diucapkan oleh seorang hamba dengan istiqomah. Tiada syair yang lebih cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga, sebagai pelipur kalbu di kala rindu, pengobat duka di kala rara dan derita. Jembatan emas untuk tawassul bagi seorang hamba yang penuh noda dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Tentunya puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, saya sedikit akan menguraikan, mengambil maudhu, mengambil judul mengenai adab kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kaula muda, anak-anak, muda-mudi, hadirin rahimakumullah, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak sekaligus ada. Tidak dengan bim salabim abakadabra. Tapi kita ke dunia ini melalui kedua orang tua. Kedua orang tua merupakan perantara adanya kita ke dunia ini. Ibu kita lah yang merasakan beratnya merasa kehamilan, proses melahirkan yang amat menyakitkan, serta merawat, mendidik kita hingga kita dewasa ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita hamba-hambanya berbakti kepada keduanya, kepada orang tua kita. Bahkan memposisikan berbakti kepada orang tua itu setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking harusnya kita berbakti kepada orang tua. Sebagaimana tadi di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepadamu yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni ibu bapamu.
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusui dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu, hanya kepada kaulah kembalimu. Anishkurli wali daika ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu. Itu memposisikan bersyukur kepada, bertauhid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaula muda, juga anak-anak, bahwa wajib bagi kita sebagai seorang muslim berbakti kepada kedua orang tua dalam berbagai bentuk apapun. Bentuk-bentuk kebaikan kepada orang tua itu diantaranya adalah dengan memperlakukan mereka sesuai dengan adab-adab atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Apa saja bentuk-bentuk kebaktian, bentuk-bentuk kebaikan kita kepada orang tua? Di antaranya yang pertama, kita harus mencintai dan sayang kepada kedua orang tua itu. Sebagaimana di dalam salah satu Quran, salah satu ayat, wahfid lahuma janahadulli mir rahmatin wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yakni harus mencintai, harus menyayangi kita kepada orang tua. Suara kita tidak boleh melebihi kerasnya suara orang tua. Jangan sampai wala taqul lahuma uffin, dan jangan mengucapkan saja, itu sudah tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Jaga perasaan mereka hingga mereka merasa aman, nyaman. Tetap kita mencintai, menyayangi kita dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, menaati keduanya. Harus mentaati kepada kedua orang tua. Di antaranya, jika bukan kita yang mentaati kepada orang tua, akan siapa lagi? Perintah-perintahnya tentu akan mengajak kita kepada hal yang kebaikan, kecuali apabila orang tua kita melihat kepada menyuruh kepada yang maksiat, itu jelas tidak boleh dilakukan. Tapi tidak mungkin ada orang tua yang akan menyuruh kita kepada hal yang tidak baik. Betul apa tidak, ibu-ibu? Iya, seperti itu. Nah, di antaranya kemudian kebaikan, bentuk kebaktian, bentuk kebaikan kita kepada orang tua itu harus menanggung dan menafkahi orang tua. Sebagaimana dalam keterangan dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau menjawab, engkau dan hartamu adalah milik bapamu. Dalam arti kita walaupun sudah berkeluarga tetap harus memperhatikan ibu bapak kita nomor 1, yakni diutamakan, harus diutamakan. Masya Allah, summa Masya Allah, ternyata banyak hal yang belum kita lakukan, kebaikan yang belum kita lakukan kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, diantaranya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, pemudi tidak menyakiti perasaan keduanya dengan menjaga ucapan dan perbuatan serta
berusaha menjadi anak yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Tidak menyakiti perasaannya. Ridhollah fi ridhol walidain wa syuhutullah fi syuhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua, dan murka Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Tidak boleh menyinggung perasaannya, harus dijaga perasaannya dengan sebaik-baiknya. Tetap memperhatikan orang tua, kemudian diantaranya harus tetap memperhatikan orang tua kita walaupun kita sudah berkeluarga. Ada salah satu kisah seorang Bani Israel yang terkunci di dalam gua bersama 3 temannya. Gua yang tertutup batu besar dapat bergeser karena salah seorang dari mereka bertawasul dengan perantara amal baiknya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berikut doa. Di antaranya doa yang diungkapkan oleh orang tersebut adalah, Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberi minum kepada keluarga dan harta yang saya miliki sebelum keduanya. Suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu. Saat keduanya telah tidur, maka saya buatkan susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tidur. Dan saya terbiasa memberi minum kepada keduanya sebelum kepada keluarga saya dan budak yang saya miliki. Aku menunggu, sedangkan gelas masih berada di tanganku karena menunggu keadaan bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini. Itu doa yang diungkapkan sehingga dengan tidak begitu disangka-sangka, maka batu tersebut bergeser seketika. Masya Allah, summa Masya Allah, dengan keagungan, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Dan sebelumnya mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Rabbi, aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah
tersenyum di akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah kita lewati, perbuatan terutama kepada orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya diantaranya kebaktian, kebaikan kita yang harus kita lakukan kepada orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap saja kita harus berbuat baik, diantaranya dengan mendoakan kedua orang tua, selalu mendoakan kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua kita telah wafat, tetap harus menjalankan silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Karena ada salah satu riwayat, tiba-tiba seorang laki-laki dari Bani Salamah ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada sesuatu untuk berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tuaku sudah meninggal? Beliau menjawab, ya masih ada, diantaranya yaitu berdoa untuk keduanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta ampunan untuk keduanya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal, janji-janji yang masih ada orang tua maka oleh kita dipenuhi. Kemudian yang keempat, memuliakan teman-teman keduanya. Dan kelima, menyambung silaturahmi yang tidak tersambung sebelumnya. Dan diantaranya berbuat baik yang lainnya itu masih banyak ya. Tidak mencaci maki kedua orang tua, kemudian jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua. Apa yang sudah dilakukan oleh kita kepada orang tua, jangan sampai kita ungkit-ungkit kembali. Itu akan rasanya akan sangat menyakitkan bagi orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Yang baik dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya itu merupakan kekeliruan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channelnya Ayah Halima, dan kupersembahkan lagu Bunda untuk pemirsa semua.
Sekian, illaliku ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.